Bapa di dalam surga, Engkaulah harta abadi kami, satu-satunya. Semua yang kami miliki saat ini pada akhirnya harus kami tinggalkan. Buatlah kami sadar ya Tuhan. Dan sejak sekarang kami membuat dan menjadikan Engkau satu-satunya harta kami, yang menemani kami memasuki lorong kekekalan. Bahkan di dalam kekekalan itu sendiri hanya ada Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, tolong setiap kami saat ini, ketika kami merenungkan sabda-Mu Bapa, beri kami pengertian dan cerahkan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Berbicara, cengkram kuat pikiran dan hati kami, agar terarah terfokus hanya kepada kebenaran firman-Mu. Mari Bapa berbicara, mari Tuhan berkata-kata, dan ubahkan cara berpikir kami dan sikap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan hadir di sini, dan kami siap menerima kebenaran-Mu. Kami sambut kebenaran-Mu yang mulia dengan penuh syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat siang, shalom, shalom, semua bersuka cita. Haleluya, glory. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita jujur dengan diri kita, dan kita lihat bagaimana kondisi keluarga kita saat ini Bapak Ibu. Pernahkah ketika kita, Bapak Ibu, duduk makan bersama dengan anak-anak atau makan dengan keluarga, tetapi semua sibuk dengan HP-nya? Kalau Bapak Ibu perhatikan, biskuit Kongguan, saya tidak dibayar Kongguan Bapak Ibu. Pernah lihat biskuit Kongguan? Kaleng biskuit Kongguan itu ada meja bundar, ada orang berkumpul di situ satu keluarga. Apa yang mereka pegang? Biskuit. Tapi hari ini apa yang orang pegang? Handphone. Ketika kita makan bersama dalam keluarga, coba perhatikan dengan jujur. Seringkali semua sibuk. Sibuk bukan dengan makanannya, tapi sibuk dengan HP-nya masing-masing. Lalu pernahkah saudara bertanya, mengapa kita tinggal satu atap di rumah yang sama, tapi terasa seperti orang asing? Mama, papa sibuk dengan dunianya, dan termasuk kita sibuk dengan dunia kita. Hari ini kita hidup di zaman yang disebut hyper connected, but disconnected. Kita sedang terhubung dengan siapapun, mudah terhubung dengan siapapun. Kita tersambung dengan siapapun kemana-mana, khususnya mereka yang ada dalam kontak kita. Bahkan yang tidak ada dalam kontak kita pun bisa terhubung dengan kita, dimanapun kita berada. Mau kita ada di mall, mau kita ada di tempat hiburan, kita bisa terhubung. Tapi sekalipun saat ini zamannya hyper connected, tetapi yang terjadi adalah antara ibu, anak, bahkan kita dengan keluarga, dengan kakak, adik, disconnected. Kita terputus hubungan walaupun secara fisik dekat. Anak-anak sibuk lebih dekat dengan followersnya. Ibu-ibu sibuk tiap hari bikin statusnya. Kadang-kadang saya lihat tiap hari bisa saja bapak atau ibu kok update status dan membangun komunikasi dengan pihak luar, tetapi tidak membangun komunikasi dengan keluarga. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa saat ini keintiman keluarga itu sedang digerus oleh HP? Keintiman keluarga sedang digerus oleh layar digital yang saudara lihat hanya segini.
kecil banget, tetapi bisa menggerus koneksitas kita dengan pasangan hidup kita, dengan anak istri kita. Layar yang kecil ini bisa berdampak besar Bapak Ibu terhadap kelangsungan hubungan keluarga kita. Bahkan satu lagi, kelangsungan hubungan kita dengan Tuhan. Walaupun bisa saja saya melihat Bapak Ibu banyak orang rohani di media sosial, banyak. Saya kenal Bapak ini, kenal banget. Tapi di media sosial rohani banget. Dan bikin status lah, lalu bikin quotes lah, lalu kirim quotes. Tapi dia kirim quote tujuannya adalah, quote-nya itu sebagai pistolnya dia. Dia mau nembakin orang. Dia mencermati orang tapi tidak pernah mencermati dirinya sendiri. Dia nggak tahu siapa dirinya. Orang bisa membaca dirinya tapi dia tidak bisa membaca dirinya. Dia bisa menilai orang lain dan nembak orang lain tapi dia nggak bisa nembak dirinya sendiri. Karena merasa apa? Dia merasa sudah lebih baik. Tanpa dia sadari dia merasa lebih baik. Nah, coba kita menelusuri hal ini Bapak Ibu. Coba jujur. Kita ini sudah menjadi keluarga digital atau belum? Sudah menjadi keluarga digital yang sedang digerus oleh kamera ini. Sedang digerus oleh HP ini. Atau tidak? Jujur coba. Digerus artinya bagaimana coba hubungan kita suami istri? Makin sayang, makin cinta. Masihkah kita ada tatapan-tatapan mesra terhadap pasangan hidup kita? Ada nggak? Bapak ibu yang udah nggak punya pasangan, masihkah ada tatapan mesra kepada anak kita? Masih ada nggak? Jangan salah menatap Bapak Ibu. Kalau masih punya suami, punya pasangan hidup, masih ada tatapan mesra kepada pasangan hidup kita. Punya anak, masih ada tatapan mesra kepada anak kita. Masihkah ada? Kalau tidak ada, kenapa? Cari tahu kenapa. Jangan dibiarkan hal ini, kondisi ini terus menerus membahayakan Bapak Ibu. Membahayakan kualitas hubungan saudara. Masihkah kita tiap pagi tatap-tatapan dengan Tuhan? Ya nggak bisa Pak, Tuhan nggak kelihatan. Memang nggak kelihatan, tetapi secara rohani engkau menatap Tuhan. Engkau mengatakan kepada Tuhan dengan mesra, Tuhan Yesus aku mencintaimu. Masihkah? Tuhan Yesus aku mengasihimu, aku sayang kepadamu. Masihkah? Atau kapan terakhir engkau mengatakan, Tuhan Yesus aku mencintaimu? Kapan terakhir kita mengatakan itu? Mungkin keluarga kita jauh, suami kita jauh, kerjanya jauh. Tapi sekarang saya bilang kita ini kan hidup di zaman digital. Hiper. Bahkan boleh dikatakan hiper connected. Kita bisa hubungi suami kita, pasangan hidup kita kapan saja. Benar nggak Bapak Ibu? Walaupun jauh kita masih bisa menatap dia dengan mesra. Amin. Yang jauh hubungannya katakan amin. Suami jauh tapi masih bisa. Telepon dia. Tatap matanya. Dan katakan, I love you. No one else like you. Masih nggak? Mestinya iya. Tapi saya tidak. Kenapa tidak? Cari jawabannya. Jangan dibiarkan Bapak Ibu. Coba perhatikan Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Di sini kita diajar oleh penulis Efesus agar kita mewaspadai keadaan kita hari ini. Jangan abaikan keadaan kita. Jangan abaikan hubungan kita hari ini. Bagaimana kualitasnya? Jangan abaikan. Yuk kita baca bersama ya.
Nanti WL akan mengulangi. Kita baca bersama dulu 2-3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Oke, silakan. Sekarang WL pelan-pelan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Kata perhatikanlah dengan seksama dari kata blepo. Sama-sama katakan blepo. Blepo itu artinya, jika diartikan, yaitu mengamati dengan hati-hati. Mengamati dengan hati-hati. Seperti Bapak Ibu kalau berliannya Bapak Ibu tuh jatuh gitu ya, berantakan. Coba jangan sampai hilang. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Jatuhnya di mana? Ada berapa yang jatuh? Kemana aja? Tersebar kemana? Nah, Bapak Ibu kumpulinnya dengan cara apa? Hati-hati. Pernah hilang berliannya? Ada 100 berlian, atau paling enggak jangan kebanyakan, 10 pernah? Kalau anak-anak muda pernah hilang gundunya, gundu. Nah, lalu kita cari gundu kita ada di mana? Lalu kita perhatikan dengan seksama, lalu kita kumpulkan satu-satu. Kalau bapak-bapak itu senang batu cincin, batu cincinnya tumpah, brak, berantakan. Coba batu cincinnya dikumpulin nggak? Gimana cara ngumpulinnya? Kan dengan seksama, ya kan? Satu-satu dicari ada di mana, dikumpulkan, masukin kotak lagi. Nah, jadi maksudnya blepo itu mengamati dengan hati-hati. Melihat dengan perhatian penuh. Perhatikanlah dengan seksama, blepo. Nah, di sini Paulus mengingatkan kita untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Nah, hari ini terkait dengan hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan suami, dengan anak, dengan keluarga. Jangan cuek, jangan nggak peduli. Bapak Ibu kalau mereka sudah nggak ada baru peduli. Beneran, orang tuh begitu. Sekarang nggak peduli, cuek. Kita lebih sibuk dengan HP kita lebih sibuk dengan urusan kita nggak peduli. Satu hari saudara akan tiba saatnya dan berkata, aku menyesal. Kemarin tidak kugunakan waktu yang ada. Umumnya begitu. Ada waktu sekarang untuk cari Tuhan. Yuk kita kumpul yuk. Kita berdoa sama-sama yuk. Persiapkan waktu yang ada untuk menghadapi waktu yang semakin sulit. Alkitab bilang begitu. Dunia gak semakin baik, tapi kita abai. Sampai satu hari kita gak kuat menghadapi dunia. Kita gak punya kekuatan untuk menghadapi dunia. Yang diperlukan adalah kedekatanmu dengan Tuhan, kedekatanku dengan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa melewati hari-hari hidup kita. Pantas orang yang mencari Tuhan senantiasa dapat berkata, semua bisa dilewati. Tapi kalau dia gak mencari Tuhan, semua bisa dilewati. Pasti lewat semua masalah, tapi hancur-hancuran, berdarah-darah hidup saudara. Dan tidak ada penghiburan dari Tuhan. Tapi kalau kita mempersiapkan diri, kita memperoleh kekuatan baru dari Tuhan senantiasa. Selalu ada di relnya Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara perhatikan kembali ke firman Tuhan. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Terus? Janganlah seperti orang bebal. Jangan seperti orang bebal. Ini orang yang diberitahu masa bodoh. Itu orang bebal. Sudah tahu bahwa kalau dia tidak berdoa, maka dia akan mengalami kekeringan. Sudah diberitahu kalau dia tidak cari Tuhan, ada waktunya di mana dia nggak akan ketemu Tuhan lagi. Dikasih tahu, diberitahu, tapi tetap tidak mau tahu. Itu namanya orang bebal. Bapak Ibu jangan seperti orang bebal. Saya tanya, orang bebal sama keledai itu pinteran mana?
Orang bebal diberitahu tapi nggak mau tahu. Tapi orang bebal itu ya jatuh bisa berulang-ulang. Tapi kalau keledai itu tidak pernah jatuh berulang-ulang. Makanya ada pepatah mengatakan keledai tidak pernah jatuh di lubang yang sama. Saudara tahu, itu benar. Keledai tidak pernah jatuh di lubang yang sama. Walaupun keledai itu binatang yang dungu, susah diatur. Makanya keledai itu jarang ada di sirkus. Ya kan? Keledai jarang ada di sirkus karena susah diaturnya, dungu. Dumb donkey, dungu. Saudara, kita sama keledai harusnya lebih pintar kita. Tapi kenapa kalau keledai, misalnya keledai jalan di sebuah lorong dan dia jatuh ke lubang. Tapi ketika untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya dia lewat lagi jalan itu, keledai tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama. Tapi kalau orang, makanya ada nyanyian dangdut, mabok lagi. Kenapa? Pernah dengar nyanyian dangdut itu? Artinya mabok lagi kenapa? Dulu mabok, dia mabok lagi. Dia tahu akibat mabok apa, tapi dia mabok lagi. Nah, pertanyaan saya, orang seperti itu lebih pintar mana dibandingkan dengan keledai? Saya ngeliat saudara kayak orang bingung ditanya begini. Pinteran mana keledai sama orang yang jatuh melulu gitu, jatuh lagi. Keledai. Kayaknya saudara nggak mau disebut keledai. Saya nggak nyebut saudara keledai. Saudara bukan keledai. Tapi kalau jatuh lagi di lubang yang sama, itu namanya keledai. Makanya kita harus mewaspadai gaya hidup kita hari ini. Gaya hidup kita bagaimana? Gaya hidup digital, iya. Tapi gaya hidup digital yang seperti apa? Ayo coba kita baca kembali ayatnya. Jangan seperti orang bebal. Kalau diberitahu mesti berubah. Amin. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Seperti orang arif, orang yang bijaksana. Terus, seperti apa orang bijaksana itu? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, pergunakanlah waktu yang ada. Orang yang bijaksana adalah orang yang menggunakan waktu dengan bijaksana. Waktu di sini menggunakan kata kairos. Sama-sama katakan kairos. Sekali lagi, kairos. Dia tidak menggunakan, maksud saya ayat ini tidak menggunakan kata kronos. Bedanya apa? Kairos dengan kronos, beda Bapak Ibu. Kalau kairos itu kesempatan. Sama-sama katakan kesempatan. Kairos itu kesempatan. Pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu di situ menggunakan kata kairos, bukan kronos. Bedanya apa? Kalau kairos itu kesempatan. Kronos itu urut-urut waktu. Maksudnya apa urut-urut waktu? Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sampai 12. Itu urutan waktu. Yang digunakan kata di sana itu kairos, bukan kronos. Pergunakanlah kronos yang ada. Kalau begitu berarti pergunakan waktu yang ada kalau lagi ujian, ya kan? Kalau lagi ujian ada waktunya kan? 1 jam. Itu kronos. Tetapi yang dimaksud kairos. Kairos itu adalah kesempatan. Kesempatan yang ada di dalam waktu. Atau bahasa lainnya momen. Momentum. Nah Bapak Ibu, kesempatan itu gak selalu datang. Kalau kronos jam 1, jam 2, jam 3 selalu datang. Besok sama, gak mungkin ada yang 25 jam. 1 hari 24 jam, gak mungkin lebih, gak mungkin kurang. Tapi kalau kairos, setiap hari itu beda. Saudara hari ini datang berkumpul di sini ke gereja mendengarkan kebenaran ini. Minggu depan beda lagi. Beda lagi. Kesempatannya beda, momennya beda. Amin. Nah setiap momen itu gunakan dengan baik. Nah sekarang hubungan suami istri, kita dengan anak, kita dengan pasangan hidup, kita dengan orang tua, dengan keluarga. Gunakan momen itu, karena tidak selalu ada momen itu.
diciptakan. Makanya jangan habiskan waktu kita dengan scroll. Coba bayangin saudara. Ini menurut penelitian yang dilakukan oleh grup Barna Group. Peneliti dari Amerika Serikat. Dia mengatakan begini. Setiap harinya orang itu menghabiskan waktu 7 sampai 10 jam. 7 sampai 10 jam ngapain? Menghabiskan waktunya untuk media sosial, scrolling gini gitu ya. Coba kalau Bapak Ibu lagi nunggu siapa gitu di halte, ngapain coba? Begini gak sih? Ada yang gini-gini? Nggak ada, pasti HP-nya digini-gini kan. Ngapain itu? Cari sesuatu. Mau yang lucu-lucu, mau yang menghibur, mau yang berita-berita. Apalagi yang lucu-lucu banyak banget. Bisa nggak berhenti loh? Bisa 7 sampai 10 jam. Tetapi dalam penelitiannya, orang-orang pada umumnya tidak sampai 10 menit per hari berdoa dan berbicara tentang Tuhan. 10 menit aja gak pernah berbicara tentang Tuhan. Saya tambahkan, tidak pernah berbicara deep talk dengan pasangan hidupnya. 10 menit saja. Coba saudara jujur. Begitu gak kira-kira? Ada gak 10 menit bercakap-cakap yang dalam, deep talk gitu, ngobrol dengan pasangan hidupnya? Ada? Satu hari 10 menit. 10 menit sehari. Jangan ada alasan, oh jauh Pak, jauh. Suami saya di sana, di Papua. Saya di sini. Sekarang saya bilang tadi kan kita bisa disconnected, bisa connected. Zaman sekarang kan hyper connected. Buka HP kita, telepon suami yang jauh, lihat wajahnya. Ternyata ada yang sembunyi di belakang. Coba lihat sebelah situ. Dia ngikutin. Kita bergerak dia ke sono, gitu. Enggak, ini bercanda Bapak Ibu, enggak gitulah ya. Tapi kita pandang wajahnya, kita ngobrol loh. Yang dalam ngobrolnya itu. Tapi kebanyakan kalau kita ketemu suami, ibu-ibu tuh hati-hati. Yang ngobrol yang dalam itu ngobrolnya yang berarti gitu maksudnya ya. Bukan gini, Pak, tahu nggak Pak? Itu beras sudah habis. Terus tetangga tadi, Pak, ngomel-ngomel tuh anak kita tuh berdarah tuh kepalanya tuh, jatuh dijedotin. Itu suami itu dengar berita buruk terus dari awal sampai akhir. Ya nggak begitu juga, cerita itu bukan deep talk, tapi coba cerita tentang perasaanmu. Papa, aku kangen sama Papa. Udah 3 bulan loh kita gak ketemu. Papa sibuk banget ya. Enak begitu kan. Iya Mi, apa Papi berhenti kerja aja? Ya sebaiknya Pi berhenti kerja aja. Kerja apa Mi di sana? Sekarang Papi kan di Pertamina nih, jauh. Ya gak apa-apa jadi distributor di Jakarta. Udah jarang distributor, udah kebanyakan. Tapi kan model kayak Papi masih bisa. Jadi distributor aja ya Papi. Nanti saya sediakan tabung-tabung minyaknya sama gerobaknya. Tinggal Papi jalan keliling minyak gitu kan. Kerjanya apa kalau ditanya? Distributor minyak. Dia dorong minyak. Sekarang udah gak ada ya. Dulu ya Pak Leo ya ada ya. Jualan minyak, sekarang gak ada. Teriak minyak gitu. Oke, kembali ke sini. Coba kita deep talk gitu, deep talk dengan anak kita gitu, ngobrol. Kadang saya tuh gangguin anak saya gangguin bener. Lagi main HP saya gangguin. Ikut Papa sekarang ikut Papa. Kemarin ini saya tuh merah banget sini. Jadi sampai tidur telentang. Ya tidur telentang gak boleh, mati saya. Maksudnya terlentang. Ya kalau tidur telentang. Tang itu temennya gegep. Bisa mati saya. Tidur terlentang maksudnya begini gak bisa. Karena amandel saya nih kayak nutup gitu. Seperti orang nelen tapi balik lagi. Gak ketelen. Ada sesuatu di tenggorokan gak ketelen. Saya paksa anak saya.
temenin papa gereja, bukan anak saya yang ini, yang paling kecil. Kan libur, jadi sibuk banget dia dengan gadgetnya. Temenin papa. Kalau papa nanti di tengah jalan lupa pulang gimana coba? Papa lagi panas nih. Karena radang tenggorokan itu bikin panas. Saya ngejar hari Rabu harus pimpin doa, harus sembuh. Jadi hari Senin saya berobat. Saya pakai motor. Ayo ikut. Nah ikutlah dia. Nemenin. Diam aja. Ngobrol dong. Papa bilang ngobrol dong. Saya ajak ngobrol apa aja, saya ajak ngomong biar dia ngomong gitu. Nah itu karena masih kecil. Kadang-kadang tengah malam anak saya yang besar ini masih ngobrol. Jam 12 dia nyamperin saya. Pak, Bang, Papa udah tidur? Belum. Ya udah dia di tempat tidur kita ngobrol. Ya kan nak? Masih ngobrol di tempat tidur. Padahal dia udah pulang, udah agak malam, masih ngobrol. Itu penting Bapak Ibu. Momen itu penting dan tidak akan pernah terulang lagi. Kalau istri saya punya kamar kecil, tiny room. In my bedroom ada tiny room, tempat dia dandan. Kadang-kadang saya lihat, wah dia lagi buka apa. Ya saya gangguin juga, mah sini mah, udah mau tidur belum? Nah gitu ya, diingetin pasangannya. Boleh juga Bapak Ibu, kan orang buka media sosial boleh dong. Tapi masalahnya kan kalau ada temennya bisa diingetin, pas ini, mah sini, kita ngobrol saja. Kan gitu, lebih bagus. Ngobrol dari hati ke hati sampai saya ketiduran. Karena kalau istri saya ngobrol gitu ya bikin saya ketiduran. Iya, seneng dengerin dia ngobrol, dia cerita aja gitu saya. Lama-lama. Kamu mah kalau ajak ngobrol kamu tidur duluan. Mendingan dah gitu ya. Obat tidur saya dia. Tapi Bapak Ibu hal-hal seperti itu kan gak pernah berulang. Ya kan? Coba Bapak Ibu. Sinyal pasangan kita kuat atau tidaknya kadang-kadang kita gak tahu. Kita tahu kapan baterai kita drop dan resah. Jujur kalau baterai HP-nya drop resah gak? Iya dicas, tapi resah gak? Apalagi lagi di jalan, coba resah gak? Nggak resah. Hebat. Resah ya Bu ya, resah, bener resah. Tapi resah nggak Ibu kalau cintanya suami itu ngedrop gitu? Kadang nggak berasa ya Bu ya. Kita nggak tahu dia ngedrop apa enggak, kita nggak berasa. Kenapa nggak bisa berasa? Kita udah nggak pernah mikirin ke situ soalnya, nggak pernah merasakan, jadi kita nggak tahu udah drop atau enggak baterai suami kita, ya kan ya? Sinyal kita udah tinggal satu gitu, ngedrop kita tuh resah langsung. Kalau dulu kan begini, nyari sinyal yang kuat di mana. Kalau sinyal suami kita udah nggak kuat, sinyal istri kita nggak kuat, resah nggak kita? Enggak resah juga ya, minta ampun ya gitu ya. Coba sinyal anak kita udah nggak kuat, anak kita nggak nanyain kita, nggak nyari kita, dan anak kita juga bapak nggak nyariin, emak nggak nyariin, itu kan berarti sinyalnya nggak kuat. Anak kita lagi sedih, kita nggak tahu. Anak kita lagi susah hati, lagi sedih, kita nggak tahu dia lagi susah. Berarti sinyal kita nggak kuat, harusnya kita tahu. Coba dulu waktu masih pacaran Bu, masih pacaran, ada rasa-rasa nggak di sini, di batin? Tiba-tiba keinget dia. Aku ingat kamu saat lagi makan. Coba udah menikah begini sekian tahun menikah, kadang-kadang masih ada gitu nggak perasaan ingat suami? Masih ya, puji Tuhan. Ibu salaman dulu. Haleluya, puji Tuhan. Masih keinget nggak? Masih ada gitu, keingat suami? Kalau dulu waktu pacaran kan kangen, bisa tiba-tiba kangen, ngedek gitu. Sekarang udah menikah sekian tahun masih suka kangen nggak gitu? Kalau jauh, ya betul ya. Kalau jauh, kalau dekat kan ketemu. Tapi kita waktu pacaran nih, ketemuan, udah ketemu begini, masih bilang gini, aku kangen lo sama kamu. Benar gak sih? Benar gak Bu Yanti?
Waktu pacaran dulu, ketemuan nih, ketemu gitu. Aku kangen loh sama kamu. Kan ketemuan, Bu. Tapi kenapa udah menikah, ketemuan gini? Kalau kita bilang, aku kangen sama kamu. Norak lo, kangen lo, norak. Orang kita ketemu, kangen. Mestinya ada, perasaan itu mestinya masih ada. Sinyalnya berarti masih kuat gitu. Apalagi gak ketemu, jauh tiba-tiba, kangen, langsung angkat telepon. Yang, kamu gak apa-apa? Kenapa? Mimpi gigi aku copot satu. Jangan-jangan kamu udah dipanggil pulang. Ya katanya kalau satu gigi tanggal kan ada sesuatu terjadi katanya, ya kan? Kalau saya sih nggak percaya begitu, kecuali yang tanggal 3 baru. Enggak juga sih, bercanda ya Bapak Ibu. Oke, sinyalnya udah nggak kuat. Jadi kita nggak berasa dan nggak tahu apa yang dia rasakan. Oleh sebab itu, nah, sebentar ya. Ini mati Bapak Ibu. Nah, kembali kepada apa yang dikatakan oleh studi Barna tadi. Jadi banyak orang menghabiskan 7 jam sampai 10 jam per hari di layar. Tapi kurang dari 10 menit bercakap-cakap dengan keluarganya. Berarti mereka telah kehilangan koneksi hati. Jangan sampai kita kehilangan koneksi hati Bapak Ibu, amin. Jangan sampai kehilangan koneksi hati dengan pasangan hidup kita. Meskipun kita terhubung dengan mereka, kita bisa menghubungi mereka, mereka bisa menghubungi kita, dan kita sedang terhubung dengan mereka. Karena ada koneksi digital. Tapi bukan berarti koneksi digital itu menjamin kita memiliki hubungan emosional yang permanen atau dekat. Nggak jamin Bapak Ibu. Dan itu nggak bisa mewakili. Oke, kita bisa kirim pesan. Apakah pesan itu bisa mewakili perasaan emosional kita? Belum tentu. Kadang-kadang pesan yang kita kirim bisa salah tafsir. Setuju nggak Bapak Ibu? Apakah dengan kirim pesan, misalnya kita kirim emoji love, atau biasanya apa sih kalau wajah kirim emoji lalu ada gini, gitu ya? Itu tandanya I love you. Itu tandanya kita cinta. Apakah bisa mewakili? Emoji bisa mewakili perasaan, bisa mewakili emosional kita, kedekatan kita? Belum, nggak bisa. Nggak bisa. Kita bisa kirim gambar hati, tapi belum tentu sebetulnya kita memang kangen, belum tentu. Jadi kehadiran saudara dengan pasangan, lalu ngobrol yang dalam, yang intim, itu penting. Kehadiran saudara dengan keluarga itu penting. Sebab saya lihat banyak bapak-bapak waktunya habis hanya begini Bapak Ibu. Kadang sampai jalan pun ada yang begini. Saudara pernah lihat orang jatuh gara-gara pegang HP? Dia pegang HP terus akhirnya jatuh karena perhatiannya ke HP. Yuk kita rubah hari ini. Yuk saya mengajak saudara untuk melakukan yang namanya sabat digital. Hari Sabat itu hari perhentian. Sabaton, hari perhentian. Yuk kita lakukan, saya mengajak saudara. Yuk lakukan namanya sabat digital. Paling enggak seminggu pada hari Sabtu atau hari Minggu boleh sabat digital. Mau enggak Bu? Sabat digital itu atau malam-malam misalnya, kita tergantung, terserah aturannya kapan. Terserah, kita mengaturnya bebas kok. Misalnya pokoknya jam 10 malam atau jangan jam 10. Jam 8 malam semua tidak boleh pegang HP. Mak bapak kecuali pendeta. Kalau ada yang telepon. Kalau ada yang telepon. Kalau enggak juga. Untuk apa? Ngobrol dengan keluarga tiap malam. Kapan doa malam? Doa bersama dengan keluarga terakhir kapan? Tiap malam masih ya Bu ya. Berdoa sebelum tidur, puji Tuhan. Jangan pernah berhenti. Nanti dia waktu kuliah, sampai dia kuliah, kecuali kuliahnya jauh,
Lagi pula sekarang yang saya bilang hyperconnected, ya bisa lah pakai WA lama berdoa bareng semuanya, buka HP, doa bersama, bisa nggak? Bisa loh. Itu cara kita menjaga hubungan kita, tetap connect dengan keluarga. Jadi mesti lakukan apa? Sahabat digital. Mau? Lakukan itu. Paksa. Kok paksa Pak? Ya, kadang saya perhatikan anak-anak itu ya, kalau sudah dengan di HP-nya itu lengket banget, mesti dipaksa. Ini kalau lagi begini nih, ini satu kesempatan untuk sahabat digital. Ngerti ya sahabat maksudnya ya? Hari sahabat, hari perhentian. Jadi sahabat digital berhenti main HP. Saat gereja ini lagi ada, stop HP-nya. Kadang-kadang lagi kebaktian juga masih bikin status. Jadi kalau saya lagi khotbah ada yang begini, saya itu ya, dia bukan foto saya sih sebetulnya. Bukan karena dia saya itu jadi bukan jadi panutan, jadi idola. Bukan, saya yakin bukan jadi idola. Dia sedang ngejepret saya. Nih gue lagi di gereja, tahu nggak lu? Lalu bikin status, dia lagi bikin status, belum tentu. Saya yakin kalau istri saya yang foto saya, emang dia mengidola saya. Tapi kalau yang lain saya nggak yakin. Coba kita buka 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2. Saya mau mengatakan begini Bapak Ibu, bahwa baik emoji, baik chat kita, story kita, itu tidak bisa mewakili kehadiran kita secara fisik ngobrol. Yang terpenting adalah kehadiran kita di tengah keluarga. Ya, yuk kita baca ayatnya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Nah, kita ganti. Sekalipun kita dapat berkata-kata dengan bahasa digital hari ini, tetapi dan bahasa malaikat, ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, saudara bisa pakai bahasa digital, kesannya kita cinta sayang, belum tentu. Karena nggak bisa dirasa kehadiran kita itu lebih penting. Terus? Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Iya. Sama dengan gong yang berkumandang, tapi nggak ada artinya. Gong, tapi nggak ada artinya. Untuk apa itu? Apa maksudnya? Nggak ada artinya. Kita bisa kirim chat, kita bisa kirim emoji, kita bisa bikin story seolah-olah kita sayang, belum tentu. Yang terpenting, artinya belum tentu sayang, belum tentu cinta, belum tentu dengan kasih. Yang terpenting adalah kita hadir di tengah-tengah hidup pasangan hidup kita. Amin. Ngobrol langsung gitu loh. Gimana kabar mama hari ini? Kapan terakhir kita ngomong begitu kepada pasangan hidup kita? Gimana kabar mama hari ini? Gimana kabar papa? Pernah gak bapak-bapak tanya anaknya, nak gimana hari ini nak? Pernah? Kapan terakhir nanya begitu kepada anaknya? Atau kita merasa oh baik-baik saja dia. Kita itu terlalu berasumsi baik-baik saja. Belum tentu baik-baik saja, belum tentu. Saudara tahu gak ada seorang anak pendeta yang bunuh diri? Banyak anak pendeta bunuh diri itu, banyak. Di Surabaya ada anak pendeta bunuh diri beberapa waktu yang lalu kan? Di Amerika ada seorang pendeta besar anaknya bunuh diri kan? Sampai terakhir dia bilang, Papa I need you. Bapaknya terlalu sibuk. Ya nak, nanti bapak datang. Dibutuhkan bukan nanti, sekarang. Bapaknya gak bisa datang, anaknya bunuh diri. Setelah itu yang ada adalah bapaknya menyesal. Makanya Pak, bicara tadi kairos momentum. Gunakan momentum yang ada. Bisa dekat dengan anak. Anak bisa merasakan kita cinta anak-anak kita. Kita melindungi anak-anak kita. Kita tahu apa kebutuhannya.
Kita tahu apa masalahnya, kita tahu apa kesukarannya. Jangan asumsi, nggak apa-apa anak saya kuat, nggak apa-apa anak saya mah dewasa. Belum tentu. Hanya asumsi. Oh, istri saya mah setia, istri saya mah kuat. Belum tentu. Ajak ngobrol, mama punya masalah apa? Papi punya masalah apa? Saya lihat papi mukanya agak muram hari ini beda. Biasanya papi ceria pulang bawa martabak. Hari ini papi pulang gak bawa martabak, tapi muka papi seperti martabak. Ada apa dengan papi? Coba rautan wajah yang berubah tuh kan kita bisa baca. Dan kita tanya. Aduh, susah nanya papi kayak begini, kadang nanya suami, nanya anak begini, susah. Asumsi lagi, yang bikin susah apa? Kita, kenapa susah? Tidak terbiasa ngobrol. Kan kita nggak tahu nih, Inang ini lagi susah atau enggak. Yang tahu Amang ini, lagi susah atau enggak, pernah ditanya. Gimana? Wajahmu beda, sayang. Iya gitu mesti ditanya. Nah, iya. Aku banyak pikiran. Jadi ditanya kenapa wajahnya kok beda. Seperti pohon pepaya yang di depan rumah kulihat panjang gitu. Nah ditanya. Ya Bu ya. Mesti. Jangan pakai asumsi ditanya ya Opa ya. Opa tadi jarang jalannya kok agak nggak bagus seperti biasanya, agak miring-miring, lagi sakit ya Opa ya, kan gitu ya. Opa habis diurut ya kemarin ya, minggu lalu. Iya, habis diurut. Kita tanya kenapa ya? Ini Pak Juan hari ini lagi banyak pikiran nih. Kenapa Pak Juan? Gitu kan ya, ditanya. Mikirin, oh udah usia indah rupanya. Ditanya. Amin. Jauh juga ditanya. Kita udah kurang mesra dengan pasangan hidup kita. Malah lebih mesra dengan tukang ojek. Bang, anterin bang. Bang, jangan ngebut-ngebut bang. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Itu kan ada cerita begitu ya kan. Ada sepedanya Nabi Adam itu. Ya kan, lalu dia bilang, Pir, pelan-pelan Pak Supir, Masya Allah gitu kan. Ada sepeda Nabi Adam kan waktu itu. Itu kan ada kan. Ada di media sosial ya kan. Sepedanya gede juga ya Nabi Adam ya. Mana ada, zaman itu mana ada sepeda. Kenapa kita lebih mesra dengan orang lain daripada pasangan hidup kita? Nah Bapak Ibu, oke, jadi seharusnya kita punya hubungan, ada kontak, selalu berbicara dari hati ke hati. Gunakan HP kita itu, gunakan teknologimu itu. Katakan amin. Jadi saya berbicara begini Bapak Ibu bukan berarti HP kita buang, bukan berarti kita nggak boleh menggunakan teknologi. Gunakan teknologi kita. Tapi tempatkan di bawah otoritas Kristus. Katakan amin. Gunakan teknologi untuk membangun diri kita, membangun orang lain. Bukan mengganti relasi. Relasi kita harus secara langsung. Aku ada di situ, dia ada di situ. Kita bersama-sama ngobrol yuk. Itu yang penting. Jadi kalau lagi kita kumpul di sini Bapak Ibu ya, kesempatan nanti misalnya habis ibadah, kan di situ ada makanan, ada kopi. Karena saya, Pak ngopi dulu gitu. Maksudnya apa? Yuk kita bangun relasi. Ngobrol. Kadang saya duduk di situ nggak ada yang ngajak ngobrol. Kenapa gitu? Takut sama saya? Atau saya takut sama saudara? Saya duduk gitu ngopi diam aja. Semua pada kadang-kadang saya nyamperin gitu kan, ajak ngobrol. Oke, terus saya kesini ngobrol. Saya duduk diam, nggak ada yang ngajak ngobrol. Maksud saya kita bangun hubungan, berelasi gitu loh Bapak Ibu. Apa sih masalah Bapak Ibu, kesusahan, kesulitan gitu, ngobrol, cerita. Sebab pendetanya juga bukan Tuhan yang maha tahu. Tapi saya bisa lihat dari gelagat saudara. Dari senyum saudara saya bisa tahu.
Senyumnya senyum memang mengasihi saya atau senyum ngenyek saya tahu. Kok senyumnya gini, enggak saya. Nah itu ngenyek saya tuh, tahu ngenyek? Ngeledek. Ada senyum yang sayang, ada senyum yang enggak. Nah saudara saya tahu. Yuk gunakan, makanya gini, begitu kumpul keluar dari gereja ini, mau jam pertama, mau jam kedua atau ketiga, kalau kita sempat ngobrol, saya ngobrol. Ya Pak Yosep ya, kita ngobrol, ngalur ngidul, ngobrol firman. Itu penting, membangun hubungan, bangun relasi. Biar Pak Yosep tahu, Pak aku pendeta, aku juga perhatian sama Bapak. Supaya makin hari makin dekat. Kalau makin jarang ketemu juga sibuk dengan HP, nggak jadi deket. Amin. Kalau ketemu yang ngobrol nggak sibuk dengan HP, HP-nya mesti di stop. Lagi kebaktian stop, keluar gereja stop dulu HP-nya, kecuali sedang pesan Gojek atau GoFood, itu pun bagi-bagi untuk pendetanya. Jangan buat sendiri doang. Yang penting maksud saya jangan sibuk dengan ini. Lagi gereja, lagi ibadah, jangan sibuk dengan ini. Lakukan yang namanya sahabat digital. Waktu kita keluar dari tempat ini kita ngobrol bener. Jangan sibuk dengan ini. Lakukan yang namanya sahabat digital. Waktu di rumah kita ngobrol dengan bisa ketemu anak istri, itu momen yang spesial. Jangan sibuk dengan ini. Saya ngajar anak saya, stop dulu, jangan. Kalian ngapain? Stop dulu, papa lagi ngobrol. Nah perlu dibiasakan. Nggak bisa ngomong sama kita. Di mana Pak? Hah? Oh iya, ya udah. Oh, ya nggak bisa Pak, nggak bisa ini. Oh saya nggak mau begitu. Kebetulan lagi ada SMS masuk. Nggak begitu. Gunakan waktu yang ada ini. Jadi handphone juga itu bagus, penting, baik. Bukan berarti harus dibuang teknologi, jangan. Tetapi harus di bawah otoritas Kristus. HP harus diatur saudara, bukan HP yang ngatur saudara. Katakan amin. Yuk kita buat aturan di rumah. No gadget during dinner. Seperti yang saya katakan tadi, no gadget. Saya percaya ketika kita kumpul bareng, no gadget. Ketika kita makan bersama, saudara akan melihat anak-anak mulai curhat, istri mulai curhat, suami mulai curhat, dan kita bisa doa bareng. Kalau enggak, kita enggak bisa doa bareng. Gunakanlah waktu tanpa layar bersama dengan keluarga. Setiap hari ada waktu di mana sahabat digital. Amin. Mau seperti itu saudara? Kalau perlu tetapkan satu waktu sahabat digital. Entah hari Minggu beberapa jam, hari Sabtu beberapa jam, silahkan. Kita bebas. Handphone memang bermanfaat nih, teknologi jangan dibuang, digunakan. Lalu mulailah bangun mesbah keluarga. Tahu nggak yang diserang setan hari-hari ini apa saudara? Keluarga. Kebersamaan dengan keluarga itu yang diserang setan hari ini. Jadi kalau keluarga sudah hancur, sudah nggak satu, bubarinnya gampang. Dan gereja juga begitu. Gimana kita bisa tetap satu? Harus ada komunikasi. Kalau pengurus, makanya saya undang yuk doa hari Rabu yuk. Setiap bulan ada doa puasa juga, yuk mari kumpul kita doa puasa. Kalau hari Rabu untuk jemaat juga, pengurus saya wajibkan. Satu bulan sekali doa puasa bareng, yuk kumpul. Supaya apa? Aku bisa ngobrol, bangun relasi. Semakin gak pernah ketemu dengan saya, makin jauh. Saudara makin gak ngerti saya makin gak ngerti saudara. Kan bisa Pak ditelepon, iya, di chat. Nanti ketemu ya Pak. Siap Pak. Tapi gak datang. Siap Pak. Siap tapi gak datang. Udah 3 minggu. Makin gak deket. Makin gak kenal saya. Bagaimana bisa mencetak keluarga yang takut akan Tuhan? Bagaimana bisa mencetak pasukan Kristus untuk memenangkan banyak jiwa di harapan indah ini? Bagaimana aku bisa mengimpartasi
Banyaknya ngumpulnya sama teman-teman di kafe. Yang ada dia diimpartasi sama teman-teman yang ada di kafe itu. Atau di mana. Saya nggak bisa mengimpartasinya. Makin jauh. Nah itu sebabnya. Di keluarga juga begitu. Bangun hubungan. Bangun relasi. Jadi judulnya adalah keluarga digital. Tapi kita harus lakukan sahabat digital. Ini penting, jangan dibuang. Manfaatkan teknologi, tetapi jangan dikuasai oleh HP kita. HP harus kita yang kuasai. Dan tundukkan HP di bawah Kristus. Tuhan berkati. Amin. Amin.